Bagaimana kabar? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Bapak sehat? Ya, sehat. Rambut Ini baru ya, Pak ya? ya dikontos dulu menghadapi Lebaran ini. Ini si Ripka katanya nggak bisa masuk ya? Ini udah, Pak. Ini aku ini, tapi Zoom ini atas nama Sandi. Oh gitu. Iya, kemarin dipakai Zoomku, Pak. Handphoneku. Udah, Oke, Pak. oke kalau begitu. Tadi kupikir namanya Sandi kok orangnya beda gitu ya. Oke. Mbak penasaran dengan rambut baru Bapak. Ya ganti model lah. Oke ya. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya kita berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini boleh kembali kami melanjutkan aktivitas kami dan segala karya kami. Terkhusus untuk Vitasari dan Ripka yang akan membahas skripsi mereka, Tuhan membimbinglah mereka, Engkau berikan hikmat bijaksana, kepintaran, kesehatan, supaya mereka dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, baik. Kita akan membahas satu persatu materi kita. Kita mulai dari si Ripka ya. Ripka. Oke. Sebentar sedang membuka. Nah, teman-teman yang lain sebenarnya kalau mereka mau gabung nggak masalah. Supaya nanti bisa mereka juga yang belum mengirimkan bab 2 supaya termotivasi untuk mengirimkan bab 2 kan. Ya, ini untuk Vita bab 2. Deskripsi dan analisa. Ini bagian pertama deskripsi. Nanti ke depan dalam menuliskan apanya, ini kan masih ada pakai titik ini. Yang ini. Di sini. Saya perbesar ya. Ini. Kalau dalam penulisan yang bagus nanti ini titik ini tidak perlu lagi sehingga dia akan dibuat begini. Ini kita coba begini. Sorry. Satu titik satu. Nah, jadi begini nanti dia. Di sini tidak ada lagi titik. Berarti kan satu titik satu itu deskripsi. Nanti kan 1.2 itu akan ada analisa. Nah, itu nanti kita lihat di bawah. Tapi kita lihat dulu deskripsinya ini ya. Nah, ini sudah ada diagram Bapak Ibu, XY ya. Lalu kemudian via menikah, lalu punya anak. Inilah gambarannya. Artinya ini orang tua dari suaminya, ini orang tua dari dirinya. Ini suaminya Stompul, ini dia via. Lahirlah anak pertama, kedua, dan ketiga. Lalu seperti biasa yang saya katakan nanti tanggal itu tahu saya lagi tulis tanggal. Kemudian ini ada dana, sebenarnya ini dan ya, dan. Karena ini deskripsi, ini hanya kan sebenarnya menggambarkan siapa si Via, itu sebenarnya kan deskripsi. Iya, Pak. Nah, baru dia merupakan anak yatim piatu dari Bapak Ngadap dan Ibu Tamat Barus.
kemudian sekolah. Nah, di poin 5, ini kan aslinya tepat pada bulan Maret tahun 2017 ketika hendak mengendarai sepeda motor untuk mengajar via mengajar baru pada saat mengendarai gitu. Kalimatnya tidak nyambung. Lalu akhirnya saya rubah kalimatnya menjadi nanti pada Maret 2017 ketika hendak mengajar. Ini masih ya, ketika hendak mengajar via mengalami kecelakaan. Itu saja kalimatnya. Pada Maret 2017 ketika hendak mengajar via mengalami kecelakaan. Baru pada saat mengendarai, tepat di depan via ada beberapa kotak sumbangan samping masjid daerah Tanjung Anom dengan beberapa orang pengutipnya. Nah, ini yang juga belum nyambung kalimatnya. Kecelakaan dimaksud itu sebenarnya yang paling pas. Kecelakaan itu terjadi, ini yang lebih pas kalimat nanti. Kecelakaan itu terjadi tepat di depan, gitu kan? Jadi ini tidak perlu lagi. Tepat di depan via ada beberapa kotak sumbangan samping Masjid Talis Tanjung Anom dengan beberapa pengutip lainnya. Jadi kejadian itu di depan via. Kecelakaan itu terjadi di sini sebenarnya di kotak sumbangan itu aja sebenarnya. Ini terjadi di depan, tepat di depan beberapa kotak sumbangan samping Masjid daerah Tanjung Anom. Nah, kalimatnya kadang susah kita mengerti karena susunan kalimatnya tidak Usahakan membuat kalimat itu dimengerti, mudah dimengerti dan dipahami orang, itu saja. Jangan panjang-panjang. Memang dalam cerita bahasa daerah kita nanti bisa lari apanya, itu kita terjemahkan kan. Kemudian seakan tak bisa mengelakkan kotak sumbangan tersebut, seakan kan. Jadi ini juga tidak pas, seakan kayak dia puitis ya. Jadi kita buat aja kalimatnya menjadi karena tidak bisa mengelakkan kotak sumbangan tersebut, gitu kan? Akhirnya via terjatuh ke arah sisi kanan jalan. Baru dibuat di sini, namun di belakang gitu. Jadi apa lagi? Di belakang via ada sebuah mobil truk yang besar melaju dengan kelajuan yang kencang. Gitu. Baru sontak ban mobil truk tersebut melintas kaki sebelah. Nah, kata sontak pun tidak ada artinya di sini. Sontak itu kan tiba-tiba gitu ya. Jadi kita buat aja ban mobil, kita beritakan aja, kita memberitakan ban mobil truk tersebut melindas kaki sebelah kiri via sampai hancur. Via, sehingga bukan sampai. Sehingga ini kan, sehingga kaki kiri via hancur. Dan
Via seketika merasa seakan mati. Dan Via seketika pun tidak perlu. Dan Via merasa seakan mati rasa di sekujur tubuhnya. Namun ia tidak pingsan. Sesekali ia mengucapkan kata sakit dan minta tolong. Nah, akhirnya Via dilarikan ke rumah sakit Adam Malik dengan luka kaki yang cukup parah. Nah, sontak itu jauh sontak. Penanganan terbaik dilakukan oleh rumah sakit atas permintaan suami Via. Aman Sitompul atau Amang? Aman Sitompul, Pak. Namanya Aman. Aman. Iya, Pak. Aman Sitompul. Via akhirnya menjalani proses operasi dan pemasangan pen di, itu kan terpisah di bagian. Hingga sampai saat ini. Nah, jangan sampai saat ini. Kan sudah ada pastoral counseling kan? Kalau sampai saat ini berarti belum terjadi pendampingan pastoral kan? Nah, jadi bukan hingga saat ini. Karena apakah sampai saat ini dia masih menjalani operasi? Masih, Pak. Masih ada nanti operasi selanjutnya, Pak. Oke, berarti jangan sampai saat ini, hingga saat ini begitu aja. Oh, oke, Kalau Pak. sampai sudah selesai kan? Ya, ya, Hingga Pak. saat ini dia masih menjalani operasi. Nah, kemudian tak lama kemudian, jangan namun kan, tak lama kemudian Via mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung buah hatinya yang ketiga. Dengan Aman ya. Baru kebingungan dan tertekan dialami oleh Via. Nah, ini kita pindahkan aja gini. Via mengalami kebingungan. Atas dan tertekan ketika mengetahui informasi kehamilan tersebut. Via memiliki pemikiran untuk menggugurkan kandungannya. Ada dilema, gitu kan? Di sini ada dilema. Yang dihadapinya. Termasuk loh. Sampai Bapak pakai gitu. Ketika Via memilih melanjutkan proses pengobatan, ya, ada dilema yang dihadapinya, yaitu ketika Via hendak memilih melanjutkan proses pengobatan. Otomatis Via harus memilih menggugurkan kandungannya. Itu dilema. Sebaliknya, itu kan karena ada dilema kan? Ada satu pilihan. Pilihan kedua itu sebaliknya, ketika Via memiliki tetap, nah ini kalimatnya. Sebaliknya ketika Via ingin, nah ini kita cabut, ingin menjaga kandungannya, Via harus berhenti sementara, ini kita hapus, untuk proses pemulihan yang ia jalani. Sudah lihat ya, kalimatnya harus nyambung dari satu ke satu gitu. Karena ini kita cerita supaya orang tahu. Ya, Nah, dengan Pak. segala kebimbangan, ketertekanan,
Akhirnya Via memilih menjaga kandungan tersebut dan berhenti sementara mengkonsumsi obat dan proses medis lainnya. Hanya saja Via tetap membersihkan luka kakinya tersebut dengan cairan alkohol agar tidak infeksi. 9 bulan sudah berlalu dan tepat pada Maret 2018 akhirnya lahirlah buah hatinya. Tahu saya lagi berjenis kelamin. Perempuan itu sudah berjenis kelamin itu. Perempuan, artinya perempuan gitu ya. Setelah itu ia melanjutkan kembali proses pemulihan dari medis. Nah ini yang tidak nyambung lagi dia dari 14 ke 15. Via terpuruk, sedih, bingung, bahkan seakan kehilangan arah. Via tidak tahu harus bahagia atau bersedih dengan segala yang ia terima. Itu tadi di sini di mana tadi ada dilema tadi kan, dilema ini di sini. Di sini sudah kita sebut dilema. Nah di sini sedih lagi, bingung lagi, bahagia. Karena tidak nyambung ke kalimat berikutnya. Kejadian kecelakaan itu sangat mempengaruhi jasmani dan rohani dari Via yang ibu rumah tangga dan sekaligus tenaga pendidik negara Indonesia. Dan jadi kalimat ini tidak nyambung ke kalimat ini. Nah, jadi bisa saja supaya nyambung dibuat lagi sebuah kalimat peralihan. Jadi ada kalimat peralihan. Jadi setelah 9 bulan lahir anaknya, kemudian dia hendak melanjutkan pengobatan. Kan itu. Nah, misalnya kalau ini kita potong, maka kalimatnya kejadian kecelakaan itu sangat mempengaruhi jasmani dan rohani dari seorang, rohani Via gitu. Jadi jangan dari kejadian kecelakaan itu sangat memengaruhi. Jadi bukan mempengaruhi, memengaruhi jasmani dan rohani Via. Sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus tenaga pendidik di negara Indonesia. Tapi ini akhirnya kalimat nomor 15 tidak nyambung dengan cerita yang di atas. Karena ini kan sudah, sebenarnya sampai 14 ini sudah berakhir. Sampai 14 ceritanya sudah berakhir. Karena Via melanjutkan proses pemulihan dari medis. Sampai di sini sebenarnya sudah berakhir ceritanya. Tetapi kalimat 15 membuka perasa baru yang menyisakan persoalan baru, kan itu. Sebenarnya apa yang mau hendak Ribka katakan di nomor 15 ini? Supaya nyambung dia dengan cerita 1 sampai 14. Apa kira-kira? Jadi Pak, yang di nomor 15 itu, aku ingin menceritakan bahwa kan Via masih melanjutkan proses medis, dan ketika sudah menjalani 11 kali operasi, dia sudah bisa kembali mengajar Pak. Tapi disitulah dia merasa dia pernah berkata, aku tidak tahu harus sedih atau senang dengan semua yang kualami. Aku senang dengan anak yang aku terima, tapi aku sedih karena aku harus mengajar dengan kondisi seperti ini, dan aku tidak bisa mendidik anakku dengan maksimal seperti sebelumnya. Itu yang mau aku jelaskan, Pak. Oh, berarti kalimatnya tidak ada dalam poin 15, kan gitu. Itu saja ceritakan nanti. Di poin 15 itu ceritakan seperti yang tadi, yang kamu bilang itu. Nah, dibuat kalimatnya misalnya, kita buatlah di sini.
masalah lain yang dihadapi Ibu Via adalah dia mengalami pergumulan membesarkan dan mendidik anak. Sebagai ibu rumah tangga, ia harus memberikan perhatian yang penuh. Tetapi di pihak lain, ia sebagai tenaga pendidik yang harus mengajar ke sekolah. Padahal fisik Ibu Via belumlah sembuh secara sempurna. Ini berarti terlihatlah ada persoalan lain yang dihadapi oleh Ibu Via. Jadi ini semua kita hapus. Mana ini? Ya, kita hapus. Begitu ya. Jadi kita melihat ada masalah lain yang dihadapi setelah melahirkan. Oke. Kemudian kasus, kalau judul kata sambung yang tentang kepada itu tidak boleh huruf besar. Jadi kasus yang pernah terjadi tentang pelayanan pastoral kepada orang disabilitas itu. Itu tidak perlu, karena kata sambungnya tidak perlu pakai huruf besar. Nah, nanti ini juga satu-satu tidak perlu pakai titik ya. 1.1. Gini saja. Nah, ini kan 3 ini. Harusnya 5. Jadi geser 5 gini. Dari sini harus 5 hentakan. Oke. Baru ini kan ada pertama-tama. Ada Y ini, ada Y pertama-tama. Kemudian nah, nanti kalau misalnya Ribka mengatakan Steigman menjelaskan, maka kutipannya harus buat sumbernya dari mana. Harus ada buku yang dikutip tentang pendapat dia ini, Steigman. Ini kan sini tidak ada kutipan, seharusnya di sini ada kutipan. Di sini. Sebentar ya, saya menjawab telepon dulu ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Maaf tadi Amang tujuh pimpinan telepon saya. Tujuh pimpinan GKP maksudnya. Oke, sampai di mana tadi? Coba saya lihat dulu ya. Oh, bukan Yang ini ya. kasus, Sorry. Pak. Sorry, bukan ini. Oh ini. Sebentar. Ya, ini ya. Jadi harus ada nanti kutipan dari mana asal pernyataan statement ini. Nah, kemudian nanti secara teknis nanti di bab 1 kan sudah ada mungkin singkatan-singkatan nanti. Makanya satu skripsi ini ada singkatan. Kalau sudah ditulis perjanjian baru dalam kurung PB, nanti kesemuanya harus tulis PB, PB, sama dengan PL gitu ya. Jadi tak usah lagi ditulis perjanjian baru, menghemat apa? Menghemat kata. Supaya jangan tebal skripsi kita, menghemat. Kemudian di sini gitu ya, harus di sini, di sana, itu harus diperhatikan. Ke dalam, ke luar, ke di hadapan, itu yang banyak kali sekarang. Tidak diperhatikan. Nah, kemudian ini, kalau bukan bahasa asing, tidak perlu ini punya sirip kata ini. Iya, Pak. Masih punya Ripka ini kan? Iya, Pak. Oke ya. Ya. Tidak perlu apa? Italik, tidak perlu huruf miring, nggak usah. Karena ini bahasa Indonesia. Kecuali bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Itali atau bahasa Yunani, Ibrani dan sebagainya, bolehlah italik. Nah, ini cara menulis kutipan dari ini mungkin skripsi ya. Iya, Pak. Karena dibilang doping 1 kan, Pak. Perbandingannya itu harus diambil dari skripsi, Pak. Kalau nggak jurnal. Ya, cara menulisnya tidak seperti itu. Cara menulisnya sebentar. Begini cara menulisnya. Mesti KN ginting, lalu tulisan dia ini tidak usah miring. Karena ini bukan buku. Tapi ini skripsi. Maka dia seperti apa namanya? Seperti judul artikel. Nah, jadi mesti KN ginting pelayanan kepada ini orang cacat mental dan ini cacat, ini C cacat GBK Omega, baru koma garis miring skripsi, baru koma. Medan ST Abdusabda 1998 halaman 42-46. Gitu cara menulisnya. Jadi skripsinya ininya yang menjadi miring, karena itu yang menjadi buku. Gitu cara menulisnya ya. Nanti kalau skripsi atau nanti kalau tesis atau mengutip dari disertasi pun hanya mengganti ini tesis atau ini disertasi. Gitu caranya. Nah, kemudian yang ini huruf miring karena dia bahasa asing. Oke. Nah, ini juga dasar Alkitab perjanjian lama, nanti semua perjanjian itu jadi PL nanti, PL semua. Dan nanti supaya apa seragam ya, saya lihat memang di kampus kita ini seperti ini. Dia mereng gini, 1.1, 1.2 jadi mereng. Coba nanti kalau misalnya begini, kita andaikan lah ya, begini nanti, 1, di bawahnya 1.1, di bawahnya
1.1.1. Di bawahnya 1.1.1. Waduh, ini habis kertas ini. Kalau kalian mau lihat buku atau buku apapun, itu kan tidak ada seperti itu. Datar nih semua, datar. Karena ini menghabiskan kertas. Nah, makanya lebih baik datar aja di sini. Jadi kita mulai dari pinggir aja semua. Sehingga tidak. Jadi ini misalnya nanti sebentar. Jadi ini tarik aja ke sini, ke pinggir ini. Ini juga datarkan aja supaya jangan habis banyak kertas. Nah, kemudian ini ro'eh harus konsisten. Ini kan kau buat ini ro'eh, baru bahasa Ibraninya ro'eh. Nah, kalau seperti ini, pilih mau hanya ini, atau ini, pilih. Harus konsisten. Nah, kalau mau seperti ini, di sini pun harus seperti ini. Kalau mau seperti ini pun harus seperti ini. Nah, sama seperti ini, harus nanti konsisten. Ra'a. Andai kan nggak kutulis bahasa Ibrani aslinya ini bisa, Pak. Misalnya ro'eh aja, nggak kubuat aksara Ibraninya. Bisa, Pak? Bisa. Oh iya, Pak. Ya, nggak usah. Kasih, Pak. Makanya pilih hanya ro'eh tanpa bahasa Ibrani atau ro'eh dan bahasa Ibrani, ya. Tapi harus konsisten. Nanti ke bawah pun harus konsisten. Gitu. Nah, ini juga cara menulis artikel dari dictionary. Nah, ini seharusnya David. Seharusnya bukan begini cara menulisnya. Jadi misalnya seharusnya ini nama penulis. Penulis artikel, koma, judul artikel. Tanda petik, tutup petik. Baru ditulis dalam. Jadi dalam kamus ini ada nanti judul artikel ditulis oleh seseorang. Baru dalam David J. Atkinson dalam kurung editor. Atkinson dalam kurung editor. Baru New Dictionary of Ethics and Pastoral Theology dan sebagainya. Harus begini cara menulisnya. Nanti lihat siapa nama penulis dalam artikel, dalam jurnal ini, bukan dalam dictionary ini. Karena setiap kamus pasti ada penulisnya. Misalnya contoh ensiklopedia ini. Ensiklopedia. Nanti di setiap kamus ensiklopedia atau kamus pun nanti ada di sini nama-nama penyumbang. Setelah singkatan baru nanti ada nama-nama penyumbang, penulis artikel. Nama-nama penyumbang.
Berarti inilah penulis artikel. Nah, kita ambil contoh, misalnya ini, Manahat. Siapakah penulis Manahat? Lihat di akhir artikel ini ada ini, RJAS. RJAS. Siapa RJAS? Lihatlah nanti di sini. Daftar penyumbang. Lihatlah RJAS. Dia di sini RJAS. RJA Sheriff. Nah, itu. Jadi ada nama penulis di setiap dictionary atau di setiap ensiklopedia. Itu nanti supaya dilengkapi. Karena ini kan ilmiah. Supaya nanti ketika orang baca, wah, bagus sekali skripsi S1 apa ini STT ini katanya kan. Tapi kalau tidak seperti itu nanti kan ditertawai orang kita kalau skripsi kita dibaca orang atau dibaca cucu kita nanti. Oke. Kemudian ini, utamakan menggunakan bahasa Indonesia dulu baru bahasa Inggris. Kerangka waktu yakni short, berarti jangka pendek. Jangka pendek duluan baru short. Jadi ini misalnya long term, jangka panjang. Jangka panjang duluan baru bahasa Inggrisnya. Gitu ya, nanti. Nah, ini sama seperti tadi. Lihat nanti di atas ya, lihat catatan di atas. Perbaiki nanti seperti yang di atas. Ini artinya saya tandai itu supaya Ripka lihat nanti apa namanya, itu ada perbaikan. Kemudian ini harus miring, anamnesis. Ini tahapan-tahapan. Nah, ini menurut pengalaman. Nah, ini pengalaman siapa? Pengalaman penulis, pengalamanmu, atau pengalaman penulis lain? Nah, Pengalaman penulis, Pak. menurut pengalamanmu maksudnya? Enggak, yang buat buku. Nah, kalau seperti ini, jangan buat menurut pengalaman, buat nama penulisnya. Misalnya, penulisnya ini ialah nomor 10. Totok. Nah, menurut Totok itu kau buat, bukan menurut pengalaman penulis. Nah, menurut Totok bahwa dapat disebutkan beberapa pokok tujuan konseling pastoral. Jadi kalau Ripka menulis pengalaman Totok, ini yang saya kuningi ini semua ini kan sudah lebih dari 40 kata. Menurut peraturan penulisan, kalau lebih dari 40 kata kita kutip, atau ini sudah berapa paragraf ini, maka dia harus dipersempit. Nah, ini. Nah, di sini lagi ada kau buat lagi menurut Kubler-Ross. Nah, sumbernya tidak ada. Kalau kita buat menurut menurut Kubler, harusnya kamu membuat sumber. Dari mana sumbernya? Satu buku itu dia, Pak. Di dalam tulisan si Toto itulah dicantumkannya. Menurut Kubler-Ross gitu, Pak. Nah, kalau begitu, kalimatnya dibuat seperti ini. Menurut Kubler-Ross, seperti yang dikutip oleh Totok dalam bukunya yang berjudul miring, apa itu judulnya? Ini harus begitu cara menulisnya. Kalau tidak begitu begini, kita tidak bisa menuliskan kalimat seperti ini. Nah, apalagi ini kita kutip banyak sekali kan? Ini yang saya kuningi ini kutipannya dari Totok.
Dan kalau kita buat seperti ini, kita kutip di sini. Di sini, kutipannya di sini. Di sini. Bukan di ujung. Ini kan di ujung ini. Sampai 2-3 halaman ini kan. Di sini. Baru di sini kutip. Kalau ini kita kutip, berarti pendapat si Totong itu hanya satu kalimat ini. Mulai dari mana kalimat ini? Paling ini. Paling tidak konseling pastoral dapat dipakai untuk mengurangi dan memperkecil gejala ketidaknormalan. Ini saja kalimat yang dikutip dari si Totok. Kalau begini caranya mengutipnya. Ini. Kalau ini dikutip, hanya inilah kutipan dari si Totok. Padahal semua ke atas ini adalah kutipan dari bukunya Totok. Kalau begini bagaimana caranya? Maka caranya ialah kita harus perkecil semua. Tapi ini sudah melebihi dari 5 paragraf kan? Nah kalau melebihi dari 5 paragraf, ini tidak bisa lagi kita buat kutipan. Karena itu sudah bulat-bulat kita kutip semua. Harus kita parafrasekan. Harusnya begini, ini semua kita buat spasi 1,5, font 11, lalu kita persempit dia. Kita buat begini. Ini kita geser lagi. Begini. Nah, jadi dia dipersempit karena dia kita kutip berapa paragraf itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf kita kutip. Nah itu, jadi ini banyak sekali yang kau kutip dari bukunya orang, tapi yang kau buat catatan akhirnya dari di belakang seperti ini, nomor 11. Nomor 11 catatannya siapa ini? Julianto Simanjuntak, tapi di belakang. Kalau seperti ini di belakang, pendapat si Julianto itu hanya ini. Secara tradisi sejarah, pendamaian menggunakan 2 bentuk, pengampunan dan disiplin, tentunya dengan didahului oleh pengakuan. Hanya ini sajalah pendapat siapa? Si Julianto. Padahal maksudmu semua ini adalah pendapat Julianto. Ini. Secara umum fungsi pastoral ada 4. Nah, kalimatnya sebenarnya menurut Julianto Simanjuntak bahwa secara umum fungsi pastoral ada 4. Di sini kutiplah dia di sini karena kita mengambil punya dia semua. Tapi karena kita ambil semua punya dia, buatlah seperti tadi. Buatlah seperti tadi. Seperti yang dia ke sini. Sebentar ya, ada telepon lagi. Nah, begitu caranya. Kalau kita mengutip banyak, maka di sini kutipannya, dan ini kita buat seperti tadi. Jadi ini kita buat menjadi spasi 1,5 ya. Seperti itu. Ini spasi 1,5, font 11, baru digeser dia dari sini, dimahentakan dari pinggir, dari sini kita geser lagi. Nah seperti ini.
Nah, jadi banyak sekali ini saya lihat dari seperti itu modelnya. Ya, banyak kali kau kutip bulat-bulat punya orang sehingga apa namanya tidak kau buat seperti yang apa yang seharusnya. Misalnya kalau kita mengutip seperti ini, a physical or mental condition that limit a person movement sense or activities. Nah, ini harus kau buat dalam kurung bahasa Indonesianya, dalam kurung bahasa Indonesianya, terjemahan. Ya, harus ada terjemahannya di sini. Karena kita mengambil bulat pendapat ini. Dan setelah itu sebenarnya di sini harus dikutip karena ini kutipan langsung. Dan di sini langsung kau kutip di ujungnya ini. Biasanya begitu. Nah, kemudian ini KBBI. Nggak boleh begini. Karena KBBI ini ada nama penulis, pasti ada nama penerbit. Nah, ini. Misalnya ini KBBI kan. Ada nama penyunting. Ini ada nama penyuntingnya. Dan ada nama penyunting. Ini. Anton M. Mulyono. Ini. Baru judulnya apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa penerbitnya? Kotanya Jakarta, Balai Pustaka. Halaman sekian. Pasti ada. Tidak boleh seperti ini. KBBI. Tidak boleh kita buat seperti itu. Cara mengutipnya. Cetakan ke-10, 19, nggak bisa. Ini diperbaiki. Nah, kemudian ini nanti berbeda ya Alkitab. Dalam apa percetakan, nama percetakan tidak bisa tahu saya dibuat CV Sinarta. Cukup Sinarta saja. Atau PT, lembaga, nggak usah. Nah, ini juga seperti tadi. Disabilitas, jenis-jenis penyandang disabilitas. Di sini saja kutipannya langsung. Langsung dari sini dikutip. Dan ini nanti seperti yang tadi, dibuat huruf kecil. Ini karena John Rahman sudah dikutip di atas, tahu saya dikutip semuanya, ditulis semuanya. Nah, ini juga karena ini kutipan dari apa, dibuat aja seperti tadi. Nah, ini belum lengkap. Bukunya Nurholis Revani ini belum kau kutip, belum lengkap. Kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit juga belum kau lengkapi. Nah, ini juga fase ini juga ini sama seperti yang di atas ya. Pokoknya yang banyak kita kutip, bulat-bulat kita kutip harus lebih dari 40 kata harus kita merjerkan. Nah, ini juga nanti lihat apakah ini tesis, skripsi atau disertasi. Biasanya kalau dia pakai kalimat seperti ini, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, maka ini biasanya skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, cara menulisnya seperti tadi. Nanti periksa apakah ini tesis, disertasi. Biasanya kalau dia pakai fakultas, apalagi fakultas hukum, berarti ini skripsi, tesis, atau disertasi. Tapi kalau dia buat sebenarnya Universitas Surakarta Press, berarti itu percetakan Universitas Surakarta, itu berarti buku. Nah, ya, ini Ari Purnomo Sidi ini mungkin ini skripsi atau tesis. Kemudian ini kalau buku ajar, nah hampir sama dengan tesis tadi, skripsi tadi, ini kan seharusnya
cara menulis buku ajar. Novan Ardi Wiyani. Baru judulnya penanganan anak usia dini berkebutuhan khusus. Ini tidak usah miring. Ini huruf biasa, pakai tanda kutip, koma, baru ini buku ajar. Buku ajar karena itulah yang menjadi buku. Yogyakarta Arus Media. Karena ini buku ajar. Setiap buku ajar hampir sama dengan tadi, skripsi, tesis, disertasi. Ini cara mengutipnya. Nah, ini Endang Purwanti dan Kutiatun Widyaningsih. Nah, ternyata pengutipnya yang dikutipnya bukan bukunya Endang. Nanti kita lihat nanti pada akhir kutipan ini nomor 19. Ini Novan Ardi Wijayani. Dan ini buku ajar juga. Buku ajar seperti tadi di atas cara mengutipnya. Oh, jadi di dalam buku itu kan Pak, kayak yang aku bilang tadi Pak, bahwa yang dia bilang Endang mengajarkan, itu nanti kayak mana buat kata-katanya Pak? Nah ini seperti tadi. Buat seperti ini. Nah, Endang Purwanti seperti atau sebagaimana, ini kan sebagaimana, sebentar. Sebagaimana yang dikutip oleh ini kan, oleh Novan Ardi Wijayani. Novan Ardi Wijayani dalam miring buku ajar. Nah, buku ajar apa? Nah, jadi itu begini caranya. Kita harus menyebutkan bahwa itu dikutip oleh si Novan Wijayani dalam buku ajarnya itu. Nah, begini caranya mengutipnya. Baru orang melihat Novan Ardi Wijayani itu sumber kutipan kita, bukan bukunya si Endang. Gitu. Lalu ini nanti perkecil lagi seperti yang tadi. Nah, sekarang pengertian makna hidup. Oke. Ini juga Hasan Alwi, Kamus Bahasa Indonesia. Nah, di atas tadi KBBI. Nah, mana yang benar? Nanti cocokkan mana yang benar. Apakah Hasan Alwi atau Kamus KBBI? Nah, ini kalau Balai Pustaka yang menulisnya ini Mulyono, Anton Mulyono di sini. Punya saya ini ya. Tapi kalau entah ada cetakan-cetakan baru nanti kita lihatlah. Tapi harus diperiksa dengan baik. Karena nanti akan dilihat keasliannya. Nah, sama seperti ini juga. Viktor Frankl. Nah, sebagaimana yang dikutip oleh Pasiak dalam bukunya Tuhan dalam Otak Manusia menyebutkan. Nah, ini seperti itu caranya. Karena bukan asli dari bukunya Viktor Frankl kita kutip kan. Jadi tak usah jelaskan psikiater Yahudi tahanan nomor 1, nggak perlu. Menurut, nanti sini tambah kalimatnya, menurut Frankl, sebagaimana yang dikutip oleh Taufik Pasiak dalam bukunya Tuhan dalam Otak Manusia menyebutkan bahwa, nah itu. Baru ini menurut pandangan Alkitab. Ini nanti geser juga ke sini supaya jangan menghabiskan kertas ini kan, supaya sejajar. Nah ini juga PT, nggak usah di apa, PT itu jangan tahu saya buat PT. Nah PL nanti jadi bukan perjanjian lama tapi PL semua, PL. PB juga nanti menurut PB.
Nah, kemudian ini rantingnya, nya itu harus pakai huruf penghubung karena dia apa namanya kepemilikan. Kemudian BPK tak usah lagi pakai tanda garis penghubung ini, nggak zamannya lagi begitu. Kemudian singkatan Filipi bukan fil tapi FLP, lihat nanti kependekannya. Ini nanti diperoleh dirinya pakai garis ya. Perjalanan baru. Nah, ini juga menurut Frankel sebagaimana dikutip ini. Nah, ini semua nanti seperti yang tadi di atas. Oke, kemudian pengertian stres. Nah, ini sudah saya katakan seperti tadi di sini kutipannya. Ini kalimat menunjukkan stresor berasal dari kata ketiga bidang fungsi manusia, yaitu harusnya bukan ini koma, yaitu baru kutip. Semua ini nanti diperkecil. Ini jangan ada lagi CV. Nah, ini menurut Carl Evelyn. Kan di sini Carl N. Evelyn Bach. Di sini menurut Carl Evelyn. Jadi kalau dua orang penulisnya dua, menurut Carl Evelyn, di sini menurut Carl N. Evelyn Bach. Harus sama. Harus sama dia. Nah, kemudian harus konsisten. BPK Gunung Mulia atau BPK GM. Nah, kalau dia pakai BPK GM, maka bisa pakai ini, garis penghubung ini. Tapi kalau dia tidak pakai langsung BPK Gunung Mulia, ini tidak usah lagi dibuat garis penghubung itu. Nah, ini jangan ada spasi. Jakarta stres ini harus diapakan nanti geser. Nah, ini juga seperti tadi. Perjalanan Allah daak. Jadi duluan daak baru dalam kurungnya. Atau lebih baik tak usah lagi pakai bahasa Ibraninya. Nah, ini masmur bukan harus MJM ya. Nah, ini di sini nanti kutipannya dipersempit. Nah, ini juga William karena ini dictionary. Lihat nanti siapa penulisnya, judul tulisannya. Baru ini PL. Nah, stres dalam perjanjian baru juga nanti seperti yang tadi. Ini juga Gerhard, ini dictionary. Lihat nanti siapa penulisnya. Kemudian jenis-jenis stres. Ini juga. Oke, sudah saya tulis ini. Dipersempit di apa dia? Gejala-gejala stres pun ini sama karena dikutip banyak dari sebuah buku. Kemudian menurut Dr. Robert J. van Amberg, sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Padang Hawari dalam Sunario. Nah, ini kan, tapi kita lihat nanti catatannya. Mana ini? Akhirnya ini 47. Nah, beda. Dia Sarafino. Ini berarti mengutip dia, mengutip. Sarafino mengutip pendapatnya siapa ini? Si Robert dari buku Profesor Padang dalam Sunario. Wah, ini sudah panjang kali. Enggak tahu lagi kita dari mana apa aslinya ini, tulisan ini. Di buku gitu buatnya, Pak. Makanya aku bingung. Itu karena kamu menulis apa isi buku itu. Iya, Pak. Jadi kalau seperti ini, langsung aja menurut siapa ini penulisnya buku ini? Sarafino. Yang ini, Sarafino. Menurut Pak. Sarafino. Oh. Atau menurut siapa namanya? Menurut apa namanya? Siapa tadi namanya di atas ini? Menurut mana tadi?
ini menurut Robert seperti yang dikutip oleh Sarafino dalam buku apa gitu. Seperti yang di atas tadi. Menurut Sarafino, menurut Robert seperti sebagaimana dikutip oleh Sarafino dalam buku apa judul buku Sarafino tadi? Dalam buku Health Psikologi mengatakan bahwa ini tadi. Dan kalau ini semua juga ke bawah sama dari dia semua blok lagi dia. Banyak blok. Ini semua blok sampai ke bawah. Dan di atas kutipannya di atas. Nah, kalau seperti nanti semua tampaknya kamu hanya memindahkan buku-buku yang gabung-gabung semua buku-bukunya kan. Seharusnya tidak begitu, harus dibuat kalimat-kalimat pengantar peralihan dan sebagainya. Nah, ini. Kalau hanya ini misalnya nomor 50 ini pendapatnya Elsa B. Surbakti, maka kalau hanya ini dikutip di sini, berarti dia hanya mengatakan tidak mampu mengambil keputusan. Hanya itulah pendapatnya si Elsa Surbakti ini. Tapi kalau maksudnya ini semua ke atas ini adalah pendapatnya si Elsa Surbakti, mulai dari sini, maka dia blok lagi. Baru supaya di sini buat kalimat awalnya. Jangan seperti ini, dampak stres mental. Buat di sini. Menurut Elsa Surbakti bahwa dampak dari stres adalah titik 2. Buat di sini nanti kutipannya di sini. Baru blok ini ke bawah semuanya. Gitu caranya menulis secara ilmiah. Nah, baru mencegah stres. Ini pun sama seperti itu. Nah, habis ya. Mencegah stres. Nah, kemudian seharusnya bagian yang kedua yang harus kamu tulis di sini 2.2 adalah analisa dan ini tidak kamu buat analisa dari apa ini bab 2 ini kan judulnya kan kau buat ini deskripsi dan analisa. Ya, seharusnya 1.2 itu analisa. Ini bukan 1.2, ini seharusnya 2.1 ya. Karena ini kan bab 2. Jadi 2.2 itu analisa. Nah, bagaimana setelah kau jelaskan semua tadi deskripsi tentang si via, maka ada analisa. Tapi menurut saya tidak perlu analisa di sini karena analisa itu kan ada di bab 3. Maka bab 2 ini hanyalah sebatas deskripsi dan kerangka teori. Jadi deskripsinya 2.1. Setelah kau jelaskan siapa si via, baru 2.2 kerangka teori. Ini mulai dari sini ya, kajian teoritis. Jadi ini 2.2 kajian teoritis. Jadi bukan kerangka teori. Sini kita buat kajian teoritis. Itu deskripsi dan kajian teoritis. Sehingga analisa nanti itu di bab 3. Jadi tidak perlu analisa di bab 2 karena bab 2 kan belum analisa. Sehingga ini tidak perlu. Nah, itu sampai di sini dulu. Sudah bisa memahaminya. Bisa, Pak. Berarti nanti tadi kan Bapak bilang tulisan itu nggak usah menjorok ke dalam. Rata aja. Itu nanti nggak apa-apa itu, Pak? Nggak apa-apa. Iya. Lama nih itu.
Oh, ya Pak. Karena ku tengok beberapa dari senior gitu kan. Ada juga panduan dari senior juga aku lihat itu, Pak. Tapi seniornya tahun 1992 kan? Enggak, Pak. Yang tahun lalu, Pak. Tahun yang lalu itu juga kan tahun 1992 dilihatnya kan? Oh, ya Pak, ya Pak. Karena dia belajar kepada mahasiswa, bukan belajar kepada dosen kan? Dan dosennya pun tidak mengupdate beritanya kan? Ketawa orang Ya, melihat kita seperti itu. ya Pak, ya Nanti Pak. kamu pun Makasih ya, Pak. hasilmu pun nanti ketahui orang. Gini skripsi DCT katanya. Malu, siapa pembimbingnya katanya. Tanya, udah si Ramli, wih, ngapa si Ramli? Udah gitu pun masa memakai model bakhelak katanya nanti. Malu kita. Oke ya, Ya, saya Pak. kirim nanti perbaikannya, tolong diperbaiki. Siap, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Oke. Vita Sari masih bersama kita, bisa. Karena dia keluar masuk si Vita Sari. Iya, masih di sini, Pak. Oke. Kenapa harus keluar masuk tadi? Saya juga kurang tahu, Pak. Padahal pakai saya masih banyak. Mungkin karena jaringan, Pak. Di mana rumah kita? Di rumah Kak Banjahe, Pak. Kaban Jahe ya. Oke lah, kita Iya, Pak. nanti jam 12 saya akan ada pertemuan lagi. Kita coba lah lihat ya. Ini punya Vita Sari. Oh, belum saya share ya. Ya, Pak. Aslinya kan hanya kau buat ini. Pengertian pencobaan dan pengantar kitab Yakobus kan. Nah, saya buat kerangka teoritis. Nah, jadi nanti sama seperti tadi, di pinggir semua datarkan aja dari sini. Dari apa namanya? Dari ukuran ini aja, dari sini. Jadi datar nanti dari sini. Ini kan datarnya kan dari sini aja. Dimulai dari sini aja. 1.1 pencobaan. Jadi bukan 1 nanti ini 2, karena ini bab 2 kan. Nanti ini bab 2. 2.1. Tak usah lagi pada titik. Nah, gini. Jadi ini 2.1, berarti ini 2.1.1. Nah, begini aja. Datar nanti semua ke sini. Baru ini 5. Lebih bagus. Cara kita melihat pun bagus. Lalu ini harus spasi 2. Ini masih spasi 1,5 aku buat ini. Jadi nanti ini dibuat spasi 2. Nah, kemudian ini Tong Redik Wibowo. Tidak bisa kita menyingkat nama orang jika kita belum mengatakannya di awal. Seharusnya seperti ini. Ini ya. Misalnya, Stephen Tong dalam kurung selanjutnya disebut Tong. Nah itu. Mengatakan. Jadi harus begitu. Stephen Tong dalam kurung selanjutnya disebut Tong mengatakan dalam bukunya. Nah, dalam bukunya, mana bukunya? Dalam buku disebut dengan dalam bukunya, di sini harus disebut apa bukunya? Apa sebut judul bukunya. Itu miring, karena itu buku harus miring. Nah itu, jadi sama nanti dengan siapa itu Redik ini. Redik ini ya. Ini si Redik. Dan begitu juga nanti dengan Suwibowo. Nah, jadi harus disebut dulu. Baru selanjutnya disebut Wibowo. Selanjutnya disebut Redik. Gitu. Kemudian ini dicobai. Dicobai itu tidak perlu pisah. Dicobai itu satu kata. Di, awalan di itu kan.
dimakan, diminum, ditembak, dari kata coba, awalan di. Nah, kemudian ini hurufnya catatan kaki dengan hurufnya makalah, tulisan harus sama. Kalau ini Times Roman, ini juga harus Times Roman. Ini kan yang di bawah itu kan kalibri kan? Ini kalibri. Ini Times Oke. Roman, harus sama. Nah, kemudian ini ada SV ujian. Apa artinya ini? S titik V ujian. Biasanya setelah nama kota, nama penerbit, tahun penerbitan, koma itu halaman. Apakah ini halaman 5 Romawi? Tapi kenapa ada S? Dan kenapa ada ujian? Tolong dijelaskan dulu ini apa? Vitasari, apa artinya ini? Bagian yang saya perbaiki sudah saya buat, nggak ada lagi SV-nya, Pak. Sudah saya jelaskan dari Surabaya, Gita Media Press, dan tahun 2011 pada catatan ke 337, Pak. Maksudnya? Sudah saya perbaiki kemarin itu, Pak. Sama siapa? Yang saya kirim sama Bapak juga saya. Oh gitu. Iya, Pak. Oke, berarti saya mendownload yang salah ya. Yang mana yang saya download? Ini file revisi bab 1. Ini file bab 2. Itu aja ya. Yang kau kirim hanya ke itu saja. Bab 2 hanya itu aja kau kirim sama saya. Yang lain nggak ada. Yang kau kirim pertama sekali itu bab 1, baru bab 2. Ini file bab 2 ya Pak. Saya bilang baik, terima kasih. Baru Vitasari. Ini file revisi bab 1 yang sudah selesai Pak. Saya bilang oke. Oh itu nggak ada. Sama siapa? Mungkin sama dosen pembimbing lain mungkin. Tapi sama saya masih itu. Masih ini. Oke lah, nanti perbaikilah itu. Kemudian Stephen Tong ujian dannya itu harus huruf kecil. Setiap kata sambung jangan huruf besar. Jawaban atas gitu ya. Nah, gitu. Nanti semua harus spasi 2 ya, jangan spasi 1. Kemudian sama seperti Iya, Pak. itu. Buat PB. Jadi nanti semua PB, perjanjian baru harus PB. Jangan lagi supaya mengirim kertas. Baru ini, Peirasmos lebih dahulu kata Peirasmos baru kata Yunani. Dahulu kan huruf Latinnya. Huruf Latinnya Peirasmos, baru nanti dalam kurung Peirasmos bahasa Yunani. Kata Yunani. Nah ini juga Roni. Jangan sebut Roni. Yusuf Roni, selanjutnya disebut Roni. Gitu. Ini ke dalam, di bawah. Jadi awalan di, menggoda, menguji, itu bahasa Indonesia, tak usah di miring. Ini misalnya perjanjian baru, PB aja. Ini dicobai, tak usah pakai miring-miring. Kalau dalam tulisan ilmiah, jangan menggunakan miring-miring dan jangan menggunakan bold, kecuali subjudul, judul dan subjudul. Itu dalam tulisan ilmiah. Nah, catatan ke-6 ini ada Oswald Chambers, My Utmost for His Highest. Ini terjemahan karena dicetak oleh Duta Harapan. Berarti nanti buat di sini koma, siapa nama penerjemahnya. Nanti nama penerjemah. Baru buka kurung, church, gitu ya. Baru Jakarta. Koma, Jakarta. Jadi kalau dia terjemahan seperti itu Inggrisnya.
Sebut nama penerjemahnya. Oke, kemudian bersukacitalah Petrus ini Petrus. Petrus mana, 1 atau 2? Nanti dilihatlah. Kemudian, nah ini seharusnya perjanjian lama dulu baru perjanjian baru. Nanti ditukar ya, Vitasari. Iya, Pak. Nanti ditukar dia. Mana yang lebih dulu, pasti perjanjian lama lebih dulu dari perjanjian baru. Ini ada ujian. Nah, ini nanti di apa? Dikatakan nanti di berdoa sudah saya tuliskan perbaikan-perbaikannya. Nah, kemudian itu nyak itu harus pakai garis penghubung, nyak. Nah, itu kan hambaku ke dalam. Nah ini Jansen Hasinamo. Seharusnya bukan begitu cara menulisnya. Seharusnya Jansen Ensinamo dan kawan-kawan tidak perlu huruf miring karena itu judulnya, judul tulisan mereka, Reformata Indonesia dirobeki, koma bukunya kan tabloid Reformata edisi 5 Agustus 2003, koma halaman 3. Jadi bukan seperti ini cara mengutip dari tabloid. Jadi seperti ini. Gitu ya. Kemudian John F. MacArthur tidak perlu dibuat, oh ini junior ya. Oke. Oh ini junior nama dia. Ya ini nama rupanya junior. Oke. Bolehlah. Kupikir tadi SJ atau serikat Jesuit atau pastor tahu saya dibuat gelar-gelar. Tapi karena ini junior bolehlah. Nah kemudian ini semua. Nah Baxter ini kan Baxter mengatakan bahwa sengsara itu padahal kutipannya si Kalis Stefanus. Nah, tapi di sini mengatakan Baxter. Nah ini harus diperbaiki. Nanti menurut Baxter dalam buku Kalis Stefanus. Nah tapi di sini ada Baxter juga. Mana tahu ini salah kutip kan, ini Baxter ini. Menggali isi Alkitab 2. Tapi ini Baxter mengatakan kutipannya dia lari ke Kalis Stefanus. Nah, kemudian ini kutipan ini salah, tidak begini cara menulis dalam dari jurnal ya. Ini seharusnya begini. Kalis Stefanus, analisis tanda petik, pertanyaan retorik dalam ayat ini tanda petik dalam, ini tak usah tanda petik. Tidak usah tanda petik dalam dunamis. Dunamis ini nama jurnal ya. Dalam dunamis, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 2.2 2018, ini juga harus miring. Halaman 119-135. Begini caranya. Nama penulis, judul artikel, tanda petik, koma, nama jurnal, ini italik, koma, halaman. Ini yang seharusnya. Oke. Nah, karena bab 2 ini hanyalah kerangka teori sebenarnya, kerangka teori. Jadi pengantar ini kalau dibuat nanti pengantar kitab Yakobus, ini menjadi pembimbing PB kita nanti. Masuk ke dalam pembimbing PB. Padahal maksudnya bukan pembimbing PB, tapi pembimbing kepada konteks teks yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas itu kan Yakobus. Sebentar, saya dulu. Tunggu.
yang akan kita bahas itu ialah Yakobus 1 ayat 12-13. Yakobus 1 ayat 12-13. Seharusnya pengantar ke situ saja. Jangan kepada pengantar kitab Yakobus secara keseluruhan. Nanti kalau secara keseluruhan kita bahas di skripsi ini, itu artinya kita tidak membatasi masalah kita. Artinya kita bahas semua. Enggak. Itu makanya ada fungsi pembatasan masalah. Jadi pengantar kepada kitab Yakobus, tapi khususnya itu kepada Yakobus 1 tadi, Yakobus 1 ayat 12-13. Lebih mengarah ke sana. Nama kitab, oke lah kalau ini masih bisa lah nama kitab, kemudian Yakobus saudara Yesus, pelayanan Yakobus, tempat dan waktu penulisan, oke, tapi sebenarnya tak usah begitu mendalam karena tidak begitu penting ya, habis kertas. Nah, tujuan penulisan ini tak usah lagi. Ini pembimbing PB ini, pembimbing PB2, struktur lagi, tak usah. Ini nggak usah kita bahas ini. Nah, iman apalagi nih tadi temanya ini. Struktur Yakobus menurut Bible Commentary, aduh ngapain? Tema-tema teologis Yakobus nggak usah. Nanti tidak kita gunakan ini bab 3 atau 4. Karena yang mau kita lihat nanti soal pencobaan. Nah, ini tak usah. Habis waktu. Nah, yang perlu ditambahkan lagi nanti ini, karena ini kan bab 2 masalah kajian historis, kajian teori. Nah, dan judul skripsi ini membahas tentang metode historis dari teks Yakobus 1 ayat 12-13 tadi. Maka kerangka teori tentang metode penafsiran historis itu diuraikan, dijelaskan nanti di sini. Apa itu metode penafsiran historis kritis? Karena ini nanti akan kita gunakan di bab 3. Jadi ini ditambah poin ini. Ini yang penting. Tapi kalau soal pembimbing PB2 tentang Yakobus ini nggak usah, dipotong aja, ini habis kertas, nggak ada gunanya ini. Ini habis energi. Oke, begitu ya Vitasari. Ada kira-kira pertanyaan? Wah, si Vitasari rupanya nggak ada bersama kita lagi. Oke. Berarti baru gabung lagi. Ya, sampai di mana tadi kau dengar terakhir Vitasari? Halo? Sampai di mana terakhir? Belum kau hidupkan apanya? Mic-nya. Lupa. Sampai dimulai dari tujuan penulisan sampai tema-tema itu tidak perlu, Pak. Oke, saya teruskan ya kalau begitu. Nah, Ya, Pak. sama tema-tema itu tidak perlu. Yang perlu ditambahkan di bab 2 ini, karena ini merupakan kerangka teori, adalah ini. Metode penafsiran historis kritis. Karena ini akan kau gunakan dalam mencapai tujuanmu. Karena kan suatu kajian penafsiran historis kritis dari Yakobus 1, 12, 13. Jadi itu harus kau jelaskan apa itu metode penafsiran historis kritis. Sehingga itu kau pilih untuk menggunakan relevansinya nanti jadi bagi GBKP Runggun Sigarang-Garang itu. Mengapa tidak metode yang lain? Metode kanonikal kah? Metode apalagi tekstual,
dan macam-macam. Tapi kau pilih metode penafsiran historis kritis. Mengapa? Nah, berarti nanti kajianmu akan melihat sejarah pencobaan dalam kitab Yakobus dan sejarah pencobaan dalam GBKP Runggun Sigarang-Garang, lalu dikombinasikan menjadi sebuah relevansi. Nah, begitu ya, supaya jangan menghabiskan energimu nanti membahas ini. Ada pertanyaan kira-kira sampai di Ya, sini? Pak. Ada pertanyaan? Jadi ini tadi Pak, mulai dari tujuan penulisan sampai tema-temanya itu saya kasih aja di bab 3, Pak. Kalau digunakan di bab 3, apakah di bab 3 akan kau gunakan itu? Saya pikir nggak digunakan juga di bab 3. Karena di bab 3 nanti kan sudah analisa kan? Analisa bagaimana pencobaan dalam kajian historis kritis dari teks dari Yakobus 1 itu. Wah, keluar lagi. Nah itu. Jadi makanya di bab 2 itu lebih baik menjelaskan bagaimana metode tafsiran kritis, historis kritis itu jelaskan dulu. Di bab 3 nanti kamu akan melakukan tafsiran historis kritis terhadap teks. Makanya di bab 2 ini hanya pengantar kepada kita Yakobus secara umum. Dia tidak perlu detail-detail teologinya dan sebagainya. Nanti teologinya kau bahas khusus untuk ujian dan pencobaan di bab 3. Tapi teologi-teologi lain tak usah, ngapain dibahas itu, karena nggak berkaitan dengan skripsimu. Yang berkaitan dengan skripsimu hanyalah berkaitan dengan soal pencobaan. Nah, begitu. Ada lagi kira-kira pertanyaannya? Ya, Pak. Cukup. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, nanti akan saya kirimkan kepada kalian perbaikannya untuk dibaca-baca, lalu nanti draft finalnya dikirim kepada saya. Nah, untuk Vita Sari perbaikannya sudah saya terima, tapi untuk Ripka perbaikan bab 1-nya belum dikirim. Supaya nanti Ripka mengirimkan perbaikan bab 1. Ya. Iya Pak, kemarin kelupaan Pak, kalau nggak udah siap. Oke. Nah, setelah ini bolehlah mengerjakan bab 3 supaya bisa kerja cepat ya, karena ini sudah bulan 5 ini. Oke ya, selamat mengerjakan bab 3 dan selamat memperbaiki bab 2. Tetap jaga kesehatan. Salam buat Bapak dan Mama. Menjua-jua. Ya, Pak. Menjua-jua Pak. Kita berdoa ya. Makasih ya Pak. Kita berdoa. Ya, Bapak dan Pak. Saudara, kami bersyukur karena kami telah berakhir dalam proses pembimbingan hari ini. Kiranya Tuhan menolong Vita Sari dan Ripka dalam rangka menyelesaikan bab 2 dan sekedar memasuki bab 3 sehingga bab 3 boleh dikerjakan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, berkati orang tua mereka sehingga sehat panjang umur, berkati usaha mereka sehingga boleh menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan anak-anak mereka di STT. Berkati silas akademika, dosen dan mahasiswa dan staf pegawai supaya semua proses studi berjalan lancar. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke ya, selamat pagi. Tuhan Selamat pagi Pak. Ya. Makasih ya Pak. Bujur, bujur. Makasih Pak. Bujur Pak.